Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita hormati, kita muliakan Ketua Yayasan Khairumah Ibu Silvi. Kemudian kita hormati, kita muliakan Pembina Yayasan Khairumah Ustaz Rodi. Kemudian seterusnya kepada Ustaz Sazah, Kepala Sekolah Balita Utruja, kemudian PKIP Sahabat Quran, kemudian kepada Sekolah SPT Sahabat Quran, dan seterusnya kepada kawan-kawan seluruh majelis guru, Ustaz dan Ustazah, seluruh ketika Yayasan Khairumah, dan juga bersama kepada anak-anak semua, siswa-siswi, murid-murid, santriwan-santriwati SPT Sahabat Quran kelas 7, 8, 9. Ya, kelas 7, 8 dan 9, dan juga santriwan-santriwati Tahfazus Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara rahimakumullah, yang tidak lupa juga kita alhamdulillah hari ini hadir ke sekolah kita, guru kita dan ustaz kita dan saudara kita. Nama beliau Syekh Mahmud Khattab, nama beliau Mahmud Khattab. Siapa nama beliau? Syekh Mahmud Khattab. Ya, beliau dari Palestina. Ya, rumah beliau di Ramallah, namanya di situ ya. Anda terbayang mereka di mana rumahnya. Pokoknya beliau berada di Palestina. Alhamdulillah pada hari ini dalam kesempatan ini di sela-sela kesibukan dan sela-sela jadwal yang sangat padat ya. Alhamdulillah kita bisa mampir di sini. Beliau bersama tim KMRP Sumatera Barat. Ahlan salam Ustaz, dan juga lalu dari semua kawan-kawan KMRP Sumatera Barat. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari ini kami berjaulah bersama dakwah di sekitar Kota Solo. Di kemarin Masjid Selungkang, kemudian malam tadi Masjid Taqwa juga bersama Pak Nadi juga. Kemudian pagi tadi subuh di Masjid Darul Iman Samsul. Dan pagi ini insya Allah akan melanjutkan perjalanan ke Batu Sangkar. Insya Allah mulai nanti jam 9:30 berada di Batu Sangkar. Waktu yang sempit ini kita gunakan untuk silaturahim, meminta semangat, minta nasihat dari beliau insya Allah. Sebelum kita serahkan beliau, kita mintakan sedikit arahan dan sambutan dari pembina Yayasan Khairumah, guru kita yang mulia Ustaz Rodi. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu 'azizun hakim. Subhanallah. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan kepada Syekh Mahmud Khattab bersama kita. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita, dan Allah yang menyatukan hati-hati kita. Kalau kamu belanjakan, kata Allah, semua di bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, maka kamu tidak akan bisa menyatukannya. Akan tetapi Allah akan menyatukan mereka. Surah Al-Anfal berfirman, semoga Allah satukan hati kita dan saudara kita di Palestina. Amin. Amin. Dan juga Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu, maka tidak beriman kamu sehingga cinta saudaranya sendiri diri sendiri. Jadi pada kesempatan
bahwa saudara kita di sini adalah sama dengan saudara kita di sini juga, tidak ada bedanya. Karena akidah hanya menyatukan kita semuanya. Kita sekarang tidak membatasi, kita bisa lihat langsung setelah live streaming, langsung apa yang terjadi di Gaza, langsung kita lihat di sini melalui handphone kita, dan kita sudah menyaksikan betapa keadaan di situ luar biasa sekali. Ada satu hal yang ironis terjadi, Bapak Ibu, sebetulnya kan dengan berlalunya waktu 4 bulan karena saya semakin lama semakin menderita orang di situ. Dan ketika awal-awal terjadi peristiwa itu bulan Oktober, kan kita ramai turun ke jalan melakukan aksi mengumpulkan dana, ya kan? Kita bersemangat ketika itu. Dan berlalunya waktu beberapa bulan kita lupa dengan Palestina dan Gaza. Padahal sebenarnya faktanya kan di situ semakin menderita karena diblokade terus, tidak ada yang masuk, bantuan sangat terbatas. Oleh karena itu kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, karena kita sudah melalaikan mengingat mereka di situ. Kemudian mari kita gunakan momentum bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, di mana setiap yang kita infakkan, kalau Rasulullah menyatakan istilahnya bukan diinfak, disedekahkan, tapi dihadiahkan. Pada suatu ketika Maimunah, pembantu Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang akan kami lakukan terhadap rakyat Palestina? Ketika itu Palestina jadi bawah kekuasaan Romawi. Jadi seperti sekarang lah kekuasaan Israel sekarang ini. Maka Rasulullah mengatakan, pergilah kalian ke situ dan sholat di situ. Karena sholat di situ pahalanya 1000 kali demi sahabat sholat di tempat lain. Dan berikanlah hadiah kepada penduduknya. Jadi istilah hadiah ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang perlu kita santuni, tapi justru kita beri penghormatan, kemuliaan. Karena hadiah diberikan kepada orang yang mulia, orang yang hebat. Karena mereka orang yang hebat menggantikan tugas kita menjaga Masjid Aqsa. Pada itulah kewajiban kita semuanya sampai dunia, dan itu diambil alih oleh mereka kaum muslimin di Palestina. Maka kita yang berhutang kepada mereka, maka kita yang butuh kepada mereka. Mereka sebetulnya yang merdeka, yang sanggup melawan orang Israel. Tidak ada dunia ini yang sanggup melawan orang Israel kecuali mereka. Kita sebetulnya malu dan merasa sangat menghormati mereka karena mereka sudah mengambil alih kewajiban kita semua di dunia ini. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita silakan nanti Syekh Mahmud Khatam menyampaikan bagaimana yang terjadi di Gaza, Palestina, dan kita dengarkan bersama. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Rudi. Seterusnya Ustaz Rahimahullah dan Ustaz semua kita dengarkan sedikit cerita atau terakhir dari beliau ya. Tapi kita tidak bisa lama karena waktunya juga tidak bisa lama ya, karena mau ke Ustaz. Fadhil Syekh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Al-idarah najiha la budda yakun ladaiha tullab mu'allimin najihin. Amin ya Allah. Semoga semua pihak yayasan maupun murid guru semuanya insyaallah diberikan kesuksesan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إدارة المدرسة الكريمة والمعلمين الأفاضل والمعلمات الكريمات والطلاب الأعزاء، بارك الله لكم في جهودكم وفي مدرستكم إن شاء الله. Yang pertama yang kami muliakan kata beliau seluruh pengurus yayasan Al-Rumah, kemudian Ustaz-Ustazah, majelis guru, kemudian juga yang disemua kepada anak ustaz semua yang hadir pada pagi hari ini. Itulah. وأنتم في مرحلة الشباب، هذه المرحلة المهمة جدا، هي من أفضل الأعمار التي تمرون بها،
وهي مرحلة النشاط والهمة والحيوية والإقبال على العلم. Dan khususnya kepada anak ustaz yang santriwan ya, yang SMP khususnya, antum semua berada dalam fase syabab. Syabab itu adalah menyongsong pemuda atau akan menjadi seorang pemuda. Fase pemuda ini anak ustaz semua yang kelas SMP adalah fase yang sangat penting ya. Kenapa? Ini fase-fase yang krusial. Maka pergunakanlah fase ini untuk sebaik-baik mungkin, khususnya bagi anak ustaz yang usia-usia SMP maupun yang laki-laki maupun yang ustaz yang akhwat semua ya. أكثر ما يخاف منه اليهود في فلسطين وفي غزة وفي الضفة الغربية هم الشباب. Yang ditakuti oleh orang Palestina itu ustaz semua, yang paling ditakuti oleh mereka itu apa? Syabab. Syabab itu apa? Pemuda. Usia-usia kita ini. Jadi orang Yahudi itu takutnya bukan dengan orang tua, tapi takut mereka itu dengan pemuda. Maka ustaz semua yang di CPT, yang laki-laki maupun perempuan, kalau di Palestina kita tinggal ini, kita akan ditakuti oleh orang Yahudi. Nah, maka insyaallah kita akan menjadi pemuda-pemuda yang pemuda baik, pemuda soleh ya, pemuda yang hafiz Quran insyaallah ya. وإن والله ما تقومون به إنه لعمل عظيم جدا. المعلمون والمعلمات إن الله وملائكته حتى النملة في بيتها أو في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون على معلم الناس الخير. Kemudian juga khususnya kepada ustaz-ustazah yang bertanggung jawab atas bagaimana ke depannya anak kita ini. Tanggung jawab itu ada di kita. Bahkan semut ya, bahkan sesuatu binatang pun ada tanggung jawabnya. Maka kita Bapak dan Ibu, ustazah semua, kita bertanggung jawab atas kepribadian, atas kebaikan, atas kehidupan anak kita ini, santri-santri kita ini untuk masa-masa yang akan datang. Peranan itu ada di kita. Kalau kita memberikan yang terbaik, maka insya Allah dia akan tumbuh menjadi pemuda-pemuda hebat. Kalau kita tidak memperhatikan atau kita hanya anggap sepele, mereka akan tumbuh dengan juga sepele seperti yang tidak kita harapkan. فكان صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول الذي علم الناس هذا الخير. فكان الصحابة في الجاهلية من يقتل بعضهم بعضا ومن يدفن ابنته ومن يصنع صنما من التمر فإذا جاع أكله. فأتى محمد صلى الله عليه وسلم بالهداية وعلم الناس فكان هو المعلم الأول. Bapak dan Ibu, Allah Rasulullah SAW itu adalah al-muallim al-awwal, guru pertama umat Islam adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu ketika ada seseorang yang lapar, maka dia akan menasihati orang lain untuk apa? Untuk membagi kepada orang yang lapar ini. Dan Rasulullah itu juga merupakan sosok teladan yang langsung memulai dari dirinya. Jadi beliau itu Rasulullah tidak hanya nyuruh saja. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, tidak. Rasulullah itu langsung yang melakukan terlebih dahulu sebelum dia menyuruh dan memerintahkan para sahabat. Maka Ustazah rahimahullah, khususnya kita para guru, kita merupakan kita dulu yang akan mengerjakan kebaikan tersebut. Insyaallah nanti akan diikuti oleh siswa dan siswi. إخوانكم في فلسطين لم يتركوا العلم بل داوموا على العلم على الرغم من الحصار الجائر الذي يحيط بهم منذ سنوات عديدة. فالمجاهدون في غزة في أنفاقهم في داخل الأنفاق 100,000 يحافظون القرآن الكريم في غزة، يحفظون القرآن الكريم كاملا ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار. Ustaz-ustaz rahimahullah dan juga anak-anak semua, walaupun Palestina itu saat sekarang ini dibombardir, dihancurkan, ya, karena tadi di TV ya, dilihat di TV itu mana meninggal dunia. Tetapi untuk ilmu mereka tidak meninggalkan ilmu, mereka tidak menyepelekan ilmu, mereka tidak punya. Kalau kita kan usaha sekolah ini, gitu kan, ketinggalkanlah dorong ini, tidak. Mereka lebih mementingkan ilmu itu walau keadaan mereka itu sangat sulit. Bahkan Ustaz rahimahullah dan anak-anak semua di dalam terowongan-terowongan itu para hafiz Quran berada di situ, tinggal di situ dan berjuang di situ. Dan mereka banyak hafal Quran walaupun berada di dalam atau di bawah tanah. Apalagi kita yang hidup bebas, bersekolah, ya, kemudian kita tidak ada hal melintang yang menghalangi langkah kita untuk melakukan perbuatan baik, terutama menuntut ilmu. إياكم يا أحبابي وأبنائي، إياكم أن تشغلوا أوقاتكم بغير القرآن والعلم، فوالله إنكم بعد الكبر ستندمون على كل دقيقة ضاعت من أعماركم دون أي جهد وأي علم تجدونه في كل يوم. Orang yang
menyesal, Ustaz Rahimahullah dan anak Ustaz semua, orang yang menyesal dalam kehidupannya adalah orang-orang yang menghindar atau orang-orang yang tidak mempergunakan waktunya untuk Al-Quran dan untuk ilmu. Jadi apa maksudnya? Jadi kita gunakan waktu kita ini, sisa-sisa kehidupan ini untuk dekat dengan Al-Quran, untuk bersama Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, dan untuk belajar menuntut ilmu. Kalau yang dua ini kita tinggalkan, Quran dan ilmu kita tinggalkan, maka kita akan menjadi orang yang menyesal dan kita akan menjadi orang yang merugi. Ya? فإياكم أن تنشغلوا بالهواتف النقال أو أن تنشغلوا باللعب. صحيح أطفال يلعبوا، لكن ألعب في وقت محدد ثم أقوم فأحل واجباتي ودروسي. وإني والله لا أفخر بكم أنكم تبيتون في المدرسة، وهذا ليس موجود لدينا نحن. أن الطالب يبيت في المدرسة، أنتم تبيتون هنا وتستيقظون وتقومون بنشاطاتكم اليومية، وهذا والله عمل عظيم. Dan salah satu hal yang bisa menghancurkan kita adalah hawatif. Hatif apa ini? Handphone, HP. Kalau Ustaz pulang ke rumah, apa yang dilakukan? Main HP kan? Main HP. Dan antum semua, Ustaz Rahimahullah, anak Ustaz semua, yang laki-laki maupun perempuan yang saya pikir, antum sangat beruntung. Apa kata beliau tadi? Antum tabituna fi madaris. Antum itu tinggal di sekolah, tidur di sekolah, tidur di asrama. Waktu-waktunya penuh dengan kebaikan, waktu-waktunya penuh dengan ilmu, waktu-waktunya penuh dengan halaqah. Antum tinggalkan HP, antum tinggalkan YouTube, antum tinggalkan main-main game itu semuanya. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang baik. Karena kalau kita sibuk dengan HP, dengan hal-hal yang tidak baik, ini sudah merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk masa depan kita. وإننا نفخر بكم إذ جئت أنا من أقصى الأرض من مكان بعيد 10 ساعات في الطائرة، وكنا عندما نذهب إلى أي بلد نرى التبرج في النساء إلا في أندونيسيا. والله ما رأينا إلا الحجاب. أنا شخصيا لم أرى امرأة واحدة لا تلبس الحجاب هنا، وهذا فخر عظيم. قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب صحيح، وهذا زينة للمرأة وجمال وستر وعفة. Dan juga Ustaz Rahimahullah, khususnya kepada ustazah, guru-guru, dan juga anak ustaz semua yang santriwati, pentingnya menjaga hijab, menjaga aurat. Beliau dari Jordan itu ya, asal saat 10 jam datang ke Indonesia ini. Alhamdulillah, karena beliau dari Jakarta langsung ke Padang ya, beliau gak melihat orang-orang yang tidak berhijab. Coba datang ke tempat lain, ya kan? Beliau datang kemarin dari Jakarta sampai Padang, saya tidak menemukan orang-orang yang tidak berhijab, kata beliau ya. Yang saya lihat hanya orang-orang berhijab aja, termasuk di sini katanya kan. Alhamdulillah. Ini merupakan kata Allah SWT, kata Allah SWT, perintahkanlah ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Maka ustazah dan santriwati kita penting menjaga aurat. Karena apa? Di Arab itu ustazah ya semua kita menjaga aurat. Termasuk beliau tadi rasanya beliau pergi ke sebuah negeri yang sangat luar biasa. Karena dari Jakarta langsung ke Padang, nggak pernah dilihatnya orang-orang di luar itu kan langsung Padang nginap di hotel kan, nginap di penginapan hotel. Ya, alhamdulillah nggak pernah lihat. Coba kalau pergi ke tempat lain insyaallah ya. Pada Syekh. Subhanallah, أطفال غزة هم أهل الشجاعة والبطولة والإقدام. فنرى أن الطفل في عمر 10 سنوات 11 سنة يمسك الحجر الذي لا يعمل شيء ويضرب فيه المركبة التي هي أقوى دبابة على وجه هذه الأرض. Anak-anak yang pemberani di bumi ini, Ustaz Rahimahullah, anak-anak yang pemberani yang di dunia ini adalah anak-anak Gaza. Atfal Gaza, anak-anak Gaza. Umur 10 tahun itu berapa umurnya? 11, 12, 13, 15. Umur 10 tahun mereka sudah pegang batu. Batu itu sudah ada di dalam saku mereka. Untuk apa? Ketika nanti ada sesuatu, mereka akan bisa lemparkan kepada penjajah ini. Itulah anak Gaza itu pemberani untuk menghadapi Yahudi yang mencoba membunuh atau menghancurkan rumah mereka. فلا نعتبر أن هذا الطفل جبان، بل هو شجاع جدا. فعليكم أن تتحصنوا بالشجاعة والقوة، وأن تعدوا أنفسكم، أن تعد نفسك بدنيا، جسدك يكون قويا وعقليا، وأن يكون لديك من القرآن ما تواجه به أعداءك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. Maka anak semua santriwan maupun santriwati, kita juga mesti meniru bagaimana anak-anak Gaza Palestina itu, yaitu apa yang kita tiru? Pemberaninya. Sosok pemberani, jangan menjadi sosok penakut. Setiap ekor takut, lama mental jangan. Maka kita harus meniru bagaimana keberanian anak-anak Gaza itu. Bagaimana cara menumbuh keberaniannya? Kita kuatkan. Apa yang kita kuatkan? Fisik kita kuatkan. Kita kuatkan fisik, kita kuatkan akal kita. Ya, terutama akal kita ini. Karena ada yang kuat fisiknya, lemah akalnya, ya kan? Ada yang lemah akalnya, kuat fisiknya. Maka yang kita harapkan adalah kita kuat fisik kita, kuat akal kita untuk sesuatu yang berat bagi kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang pemberani dalam setiap di tangan gitu. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب أي بالخوف الذي قذفه الله في قلوب أعدائه ومهابته في قلوب أعدائهم. فأهل غزة الآن ينصرون بالرعب بكم أنتم بالشباب، حيث أن الأطفال الذين هم في عمركم وأكبر قليلا وفي عمر المعلمين يخرجون اليهودي من دبابته فيجدونه يلبس البامبر أو الحفاضة حتى لا يذهب إلى الحمام خوفا. Jadi saudara rahimahullah, anak semua, pertanyaan sekarang, kenapa mereka tidak takut gitu kan? Kenapa mereka tidak takut? Kan di situ banyak orang yang nembak-nembak, kan pakai tank dengan membunuh, bisa saja dia dibunuh, gitu kan? Enggak. Mereka takut sebenarnya, mereka takut, tetapi apa? Tetapi ketakutan mereka itu mengalahkan keberanian mereka. Jadi mereka di sana, saudara dan juga anak semua, sebesar-besar antum ini, mereka sudah siap mati, siap maju, siap melempar, dan siap untuk melawan penjajah itu. Takut ada takutnya, tapi ketakutan itu akan dikalahkan oleh keberanian mereka. Maka menurut saya semua, kita harus menjadi orang yang pemberani. Pemberani bukan berarti sok bagak atau sok ini, tapi pemberani, jangan penakut. Ya. وعليكم يا أحبابنا يا طلابنا أن تجلوا وتحترموا وتوقروا معلماتكم ومعلميكم وإدارتكم. فقد كان الإمام الكسائي يعلم أبناء هارون الرشيد، وقد كان حاكما هارون الرشيد، كان معلمه الإمام الكسائي في العراق. فكان أبناء هارون الرشيد الذين هم يعني يذهبون إلى معلمهم يأخذون حذاءه ويضعونه ولا يدعونه يحمله احتراما وتقديرا واجلالا لهذا الرجل. Nah, hal yang penting bagi anak-anak semua, santriwan dan santriwati semua, penting kita menghormati guru, menghormati ustaz-ustazah kita ini. Seberapapun hebat kita, seberapapun pintar kita, seberapapun kelebihan kita, kalau adab kita tidak ada kepada guru, maka kita akan terhina. Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, itu juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang apa? Tentang adab kita. Maka hari ini ciri khas daripada anak SMPT Sahabat Quran itu adalah, atau SMPT yang bilang itulah memuliakan guru. Nampak guru kita sapa, biasanya ustaz, pak, ibu, ustazah gitu kan. Bahkan dulu ya aku tuh tidak membawakan sepatu guru dulu ya. Ada gurunya dibawakan sepatu gurunya, dibawakan tas gurunya. Hari ini sudah mulai hilang. Maka kembalikanlah budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah ada zaman dulu dan kita jemput kembali. Bisa itu? Insyaallah kita muliakan guru kita hormati guru kita, ustaz kita yang mengajar antum semua, baik yang ada di sini maupun yang ada nanti di luar sana. وفي الختام حتى نترككم تشاهدون الفيديو، لابد عليكم أن تجهزوا أنفسكم وتستعدوا استعدادا تاما لتحرير المسجد الأقصى إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز، وإن شاء الله قريب. لازم تفكر قبل رمضان القادم أنك وضعت خطة كيف تجهز نفسك لتحرير المسجد الأقصى. وهذا صلاح الدين قد حرر المسجد الأقصى في معركة حطين ولم يكن عربيا بل كان كرديا. Baik, saudara menurut semua, sesi terakhir ini kita akan melihat video. Nanti sebelum melihat video ini, antum siapkan mental. Mental apa? Untuk siap-siap nanti kalau kita akan dipanggil untuk itu. Siap itu? Siap? Siap kita. Kan yang memerdekakan Palestina itu orang Arab aja kan? Orang Arab aja lah. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Arab, orang Kurdi, orang Irak, memerdekakan Al-Aqsa waktu dulu. Nah kita orang Indonesia bisa saja kita memerdekakan Al-Aqsa, bisa.
Nah, insya Allah mudah di tahun selanjutnya atau selanjutnya kita bisa sholat di situ, kita bisa beribadah di situ, dan hari ini kita siapkan mental kita, siapkan akal kita siapkan fisik, kita siapkan semuanya untuk bersama-sama nanti menuju Al-Aqsa insya Allah. Yuk kita lihat video. Syukur.